Oke, di capture ya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Predator episode kedua. Di Predator episode kali ini kita akan membahas tentang study abroad, how to get it. Saya Nana Nurhaliza yang akan menjadi moderator pada Predator episode kali ini. Langsung saja saya perkenalkan narasumber kita pada malam hari ini, Kak Nurul Gayatri Indah Reza Fkom. Beliau merupakan salah satu mahasiswa dari Ruko University of Science and Technology di Polandia dan juga merupakan anggota Predatek fase keempat. Assalamualaikum Kak Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong itu bacanya plot swap. Kenapa Kak? Itu bacaannya plot swap. Bacaan universitasnya Kak? Iya, plot swap. Plot swap. Oh ya. Oke. Jadi langsung aja nih Kak, mau nanya jurusan apa sih yang Kakak ambil di universitas Kakak sekarang ini? Sama dengan S1, tapi di sini namanya Computer Science, Applied Computer Science. Bahasa Polisnya Informatiki Izazongzania. Susah ya Kak, jauh dari bahasa Inggris. Banget. Jadi itu satu ini ya Kak, satu jalur sama SI gitu ya Kak jurusannya. SI bisa ke Computer Science, bisa ke manajemen kalau di sini. Kakak ngambil yang Computer Science. Oh gitu. Sejauh ini Kak sulit nggak sih berkuliah di luar negeri gitu? Apalagi bahasanya aja udah beda gitu kan Kak. Mungkin Kakak sharing sedikit pengalaman lah gitu gimana sih rasanya berkuliah di luar negeri. Mungkin mana tahu awal-awal ada culture shock atau kendala-kendala ketika berkuliah gitu. Jadi kan kalau kakak tahun pertama itu memang wajib belajar bahasa Polisnya dulu. Jadi tahun pertama kakak di sini bukan langsung masuk ke universitasnya. Jadi ada seperti di UIN itu sekolah bahasanya. Jadi kakak masuk ke sekolah bahasanya selama 1 tahun. Ketemunya itu dengan orang internasional juga, Vietnam, Taiwan, dengan orang Afrika. Jadi kalau dibilang culture shock nggak ada karena kami masih sama-sama orang asing. Jadi kami sama-sama paham, kami sama-sama ngerti. Tapi setelah masuk tahun kedua, kakak udah mulai masuk perkuliahan. Culture shocknya itu selama ini kalian mikirnya orang luar itu pasti nggak terlalu peduli dengan nilai, ya kan? Mereka Ya. ignorance dengan nggak terlalu fighting spiritnya untuk ngambil nilai itu nggak terlalu tinggi, tapi ternyata itu salah. Mereka sangat mereka sangat kompetitif kalau masalah nilai. Yang dari orang Polandnya, tapi kalau untuk orang asingnya yang dari negara luarnya, mereka sadar dengan kemampuan mereka, jadi mereka paham kalau untuk lulus saja sudah cukup. Jadi kakak ketika tadi kan kakak bilang awal-awal masuk tuh kakak belajar bahasanya dulu gitu kan kak. Berarti kakak sebelum kesananya itu belum ada basic bahasanya sama sekali apa gimana kak? Jadi ini program dari beasiswa kakak. Kakak harus belajar bahasa Poland selama 1 tahun. Siapa yang tahu kakak bakalan ke Poland? Kakak pun juga nggak tahu kakak bakalan ke Poland. Jadi kakak nggak pernah belajar bahasa Poland. Oh gitu. Eh,
Jadi gimana sih Kak cara Kakak supaya bisa menempuh pendidikan di Polandia kayak sekarang ini? Mungkin gimana caranya dapetin beasiswanya atau gimana cara pendaftaran-pendaftaran yang lainnya gitu Kak. Mungkin bisa dijadiin referensi sama teman-teman yang lain yang juga pengen kuliah di luar negeri. Pertama-tama Kak mau nanya, rata-rata di sini semester berapa yang masuk S1? Eh, Beda-beda Kak, ada yang semester 6, saya semester 4, ada yang semester 2, Yang ada yang semester semester lebih dari 8 8? juga. Yang lebih dari semester 8 nggak ada ya? Jadi yang pertama kalian harus persiapkan itu bahasa Inggris kalian kalau kalian memang benar-benar mau kuliah ke luar negeri. Karena bahasa itu yang paling utama. Jadi kalau yang untuk semester 8 kemungkinan dan bahasa Inggrisnya itu masih rata-rata, lebih baik ditunda dulu. Tapi kalau yang masih semester 6, semester 4, masih bisa dikejar dari sekarang. Untuk ngambil setelah tamat langsung mengambil beasiswa itu masih bisa. Karena belajar bahasa Inggris itu nggak semudah belajar bahasa Indonesia. Salah. Belajar bahasa Poland lebih susah itu. Lebih mudah belajar bahasa Inggris dari belajar bahasa Poland. Jadi lebih bagus kalian dari sekarang bahasa Inggris itu didalami. Minimal dan walaupun kalian bisa bahasa Inggris, tapi kalau kalian tidak punya sertifikatnya itu sama aja nggak sah. Jadi yang pertama kalian butuhkan itu duit untuk ngambil sertifikatnya. Oh iya, karena kalau mau punya sertifikat lumayan juga ya Kak biayanya kalau untuk bahasa Inggris. Yang biasanya kan kita tahunya TOEFL PBT, paper based test, tapi Ya. untuk sekarang tuh paper based test itu nggak diterima lagi. Kecuali untuk di dalam Hmm. Indonesia masih diterima, tapi kalau mau di luar negeri nggak terima lagi. Bagusnya ngambilnya yang TOEFL IBT atau IELTS. Dan itu harganya 3 juta ke atas. Jadi saving dari sekarang. Dan Hmm. semester 8 kalau mau saving dari sekarang juga bisa. Jadi untuk Kakak kemarin pakai sertifikat TOEFL juga ya Kak waktu mendaftar beasiswanya. Alhamdulillah kakak masih bisa waktu itu daftar untuk TOEFL PBT pakai paper based test itu yang dari LTI, Lembaga TOEFL Berarti. Indonesia itu. Ya, Hmm. Em, jadi Kak, gimana cara Kakak daftar beasiswanya? Mungkin kasih tahu apa lembaga yang ngasih beasiswanya, terus apa aja kemarin itu persyaratannya yang Kakak siapin gitu Kak. pertama kalian buat daftar beasiswa apa yang kalian mau. Karena waktu itu kakak bukan daftar cuma satu aja, kakak daftar tiga. Kakak daftar APDP, kakak daftar beasiswa ini dengan kakak daftar beasiswa Jepang. Jadi untuk masing-masing beasiswa kan persyaratannya berbeda, tapi ada yang sama, yaitu sertifikat bahasa Inggris itu wajib. Kemudian ada yang meminta ijazah atau SKHU, SKHU Hmm. bukan surat keterangan lulus. Iya. Terus ada beberapa yang meminta proposal untuk S2. Proposal dalam ini proposal penelitian apa yang akan kalian kerjakan waktu S2. Tapi yang ini kalian bisa mengarang bebas tapi tetap berdasarkan literatur review. Jadi kalian rencana kalian tapi kalian boleh berbeda dari mengerjakan yang berbeda dari yang kalian rencanakan. Tiga ini yang paling surat rekomendasi dari dosen itu wajib juga. Hmm. Iya. Kalau beasiswa Kakak sendiri ini beasiswa dari mana nih Kak?
kakak beasiswa dari pemerintah Poland. Namanya kalau kalian ketik itu beda dengan pronunciation-nya. Jadi terus kakak chatting dulu tulisannya. Iya. Jadi bacaannya adalah Ignacy Vukasevich. Jadi Itu dia kalau beasiswa ini tulisannya ya seperti itu juga, Kak? Kalau tulisannya diketik. beda. Kakak nggak punya keyboard untuk tulisan Poland. Jadi ada aksennya. Oh gitu, ya. Jadi beasiswa ini sudah berapa tahun ya? Tahun ini adalah tahun yang ke-6. Berarti waktu itu kakak ngambil yang tahun ketiga. Beasiswa ini masih baru dibandingkan dengan beasiswa Mambuso, KGSP, LPDP juga sudah LPDP juga udah lama kan, tapi ini masih baru. Jadi syaratnya masih lebih mudah dibandingkan dengan beasiswa yang lain. Eh, Hmm, Terus kalau nggak salah kakak pendaftaran waktu tahun kakak itu cuma 500 sampai 600 orang. Kalian bandingkan dengan LPDP itu LPDP ada 3.000 orang sampai 5.000 orang. iya, banyak banget. Kalau prosesnya Kakak dari mendaftar sampai lulus tuh Kak gimana Kak? Mungkin sharing gitu Kak, per apa ya? Per tingkatan seleksinya gitu Kak, per stepnya. Jadi biasanya untuk beasiswa Ignacy Vukasevich ini pengumuman openingnya itu bulan Maret sampai bulan Mei. Jadi ada 2 bulan. Jadi kita bisa submit kita bisa register ke websitenya. Kakak kasih linknya. Napa.pl. Jadi di situ info kalau pembukaannya. Yang jelas itu setiap bulan Hmm, Maret sampai bulan Mei paling lama. Maret sampai bulan Terus Mei. kalau nggak salah dia butuh surat sertifikat sertifikat bahasa, dia butuh surat rekomendasi, proposal penelitian dengan di ijazah, terus dengan satu lagi surat kesehatan. Kakak kira surat kesehatan ini seperti medical check up di Arifin Ahmad, tapi ternyata kita cuma perlu surat puskesmas pun jadi. Itu mungkin karena waktu itu kakak masih tahun ketiga jadi masih muda. Tapi nggak tahu Hmm, kakak tahun yang ini sekarang. Jadi Setelah itu setelah kakak itu ada submit, tes Kak? tesnya nggak ada. Oh gitu. Kakak submit nunggu sampai bulan Agustus. Agustus baru keluar pengumumannya langsung list list peserta yang lulus. Oh Jadi jadi ini yang termasuk paling mudah. jadi dipersiapkan aja semua eh, data-data yang diperlukan, terus ya langsung disubmit, eh, ditunggu sampai keluar apnya ya Kak, pengumumannya. Ya, tapi kan itu Hmm, tergantung semua beasiswa. Kalau untuk LPDP dia ada tahap administrasi, komputer, interview. Terus kalau untuk Mambuso juga sama. S2-nya agak berbeda sih, cuma kalau apanya tetap ada interview. Jadi yang cuma yang ini setahu kakak yang ada interviewnya, nggak ada tesnya. Cuma berdasarkan administrasi. oke. Terus Kak, menurut Kakak tadi kan Kakak ada juga nyampain nih hal yang terpenting tuh eh, bahasa Inggris yang harus dikuasai kalau teman-teman ingin melanjutkan kuliah di luar negeri. Mungkin ada hal-hal lain nggak Kak yang menurut Kakak juga nggak kalah penting gitu Kak buat dipersiapin? Menurut kakak sih selain dari bahasa Inggris, nggak ada sih. Mungkin surat rekomendasi, karena surat rekomendasi juga itu yang lebih susah karena kalau kalian introvert ya susah dapatnya, ya kan?
Iya. Kalau kakak kemarin surat rekomendasinya tuh minimal dari siapa tuh kak? Pertama itu dari yang kalian ambil tiga biasanya. Satu itu dari orang yang paling dosen yang paling dekat dengan kalian. Biasanya itu guru, dosen pembimbing atau dosen itu apa namanya, dosen yang Pembimbing sampai akademis kak? mahasiswa dapat PA. Satu Mm-mm. itu satu itu satu. Berikutnya dosen yang kalian waktu penelitian dengan dia. Terus yang satunya lagi ini bisa dosen yang punya jabatan tinggi. Jabatan tinggi itu bisa yang dekan atau bisa yang title-nya profesor, tapi karena profesor itu cuma dikit, ya bagusnya ambil Ya. yang dekan. Hmm, terus kak ada tips and trick nggak tuh kak? Gimana caranya supaya bisa dapetin universitas di luar negeri? Mungkin bukan cuma di Polandia gitu kak. Eh, Kayak kakak kan mungkin kakak tahu peluang-peluangnya yang mana aja yang bisa diambil gitu kak. Ini berdasarkan beasiswa atau enggak? Karena kalau kalian cuma mau keluar negeri di beasiswa orang tua, kalian sebenarnya dipermudah dari dari universitasnya sendiri, kalian dipermudah untuk ngurusnya. Kalian tinggal pilih dari tinggal tinggal sorting berdasarkan universitas yang kalian mau dari ranking internasional atau mau dari ranking internasional berdasarkan jurusan kalian. Terus kalian tinggal masukkan ke ininya, admission admission staffnya. Mereka yang bakalan ngurus kalau kalian memang benar-benar mau kuliah di situ. Itu kalau Sampai sampai dari uang orang tua ya kak. iya, dari orang tua kalian bakalan dipermudah Hmm. dimanapun itu. Jadi kalau di Jepang, kayaknya mereka bakalan strict juga. Hmm. Tapi kalau di Itu Eropa rata-rata enggak. admissionnya tuh maksudnya langsung dikirimkan ke pihak kampusnya atau gimana tuh kak? Pihak kampusnya kirimkan aja, pokoknya kalian tinggal tanya ke admissionnya, kalian mau masuk ke sini, terus kalian bilang mau beasiswa, eh, dana sendiri, mereka bakalan ngasih list apa yang kalian yang diperlukan untuk yang diperlukan untuk admission. Kita tinggal prepare itu, nanti mereka akan yang mengurus dari universitasnya. Tapi biasanya di sini mereka bank perlu bukti bank Bukti bank gimana nih kak? bank akun kalian, benarkah mampu kalian untuk Oh, buat kuliah di sini. iya iya iya. Kalau beda kalau dengan beasiswa pemerintah bakalan dipermudah juga karena pemerintah yang bakalan bayar. Tapi kalian harus ikut, ada yang menggunakan tes, ada yang tinggal masukkan aplikasi aja. Tapi yang jelas kita nggak perlu menyediakan bukti bank itu, karena bakalan Hmm. dibayar oleh pemerintah. Itu tuh tadi kan kakak sebutin kalau misalnya itu pakai uang pribadi gitu kan kak. Itu termasuk juga universitas-universitas yang rankingnya tinggi gitu kak di dunia juga bisa dipermudah seperti itu kak. Iya, karena mereka sebenarnya mereka butuh orang asing, dan kalau apalagi kalau orang asing itu bayar dengan dananya sendiri, bakalan improve dari segi eh, karena kalau dari pemerintah kan pemerintah yang bayar, masuk dari pemerintah, keluar dari pemerintah. Tapi kalau Iya. ini dari dana sendiri, beda beda arahnya. Gitu. Kalau untuk beasiswa nih kak, eh, gimana nih kak buat ngedapetinnya terus eh,
informasinya tuh dari mana aja misalnya gitu Kak, per stepnya gitu Kak. Jadi kalau untuk informasi ini memang kadang udah luas ya, banyak Iya. di Indoweb beasiswa, beasiswa Indo. Tapi yang kalian perlu perhatikan itu adalah jadwalnya, karena tidak semua beasiswa itu buka di dalam waktu yang sama. Contohnya Hmm. untuk beasiswa ini bukanya bulan April sampai bulan bulan Maret sampai bulan Mei, tapi beasiswa Turki ada yang tahu beasiswa Turki? Buslari, kalau nggak salah Buslari itu bulan Februari. Dan Hmm. beasiswa Korea juga beda-beda. Jadi kalian kalau kalau pengen daftar beasiswa itu catat deadline-nya, startnya dengan deadline-nya. Terus apply ke semua, karena Hmm. lebih banyak kesempatan itu kan lebih bagus daripada pilih cuma satu. Kalau misalnya kita apply ke banyak beasiswa Kak, terus misalnya kita diterima beberapa beasiswa gitu Kak, dan kita Hmm. kan milih tuh kan Kak, harus nolak mungkin itu nggak masalah Kak, nggak ada mungkin denda atau gimana gitu. Kalau nggak salah kakak, kalau untuk LPDP mungkin ada denda ya, kalau nolak. Kurang tahu Kak. LPDP cuma LPDP kalau nggak salah kakak yang ada denda kalau nolak. Tapi untuk beasiswa Hmm. luar negeri yang lain, eh tuh banyak tuh yang lain yang mau, kan biasanya ada ada waiting list. Jadi kalau kita reject, uang tuh yang waiting list bakalan ngambil tempat kita. Jadi nggak masalah dengan orang itu. Kecuali untuk LPDP, kalau nge-reject, ya di blacklist. Kalian nggak boleh daftar lagi untuk berikutnya. Oh, berarti kalau LPDP di blacklist aja nggak ada denda gitu ya Kak? Mungkin tanya yang dapat beasiswa LPDP, tapi menurut kakak iya, karena beasiswa pemerintah Indonesia lumayan ketat. Iya. Jadi kalau pingin dapat beasiswa harus gencar nyari infonya terus di-submit aja banyak-banyak gitu ya Kak? Belum tentu kalian lulus semuanya. Iya, iya Mending juga dapat sih Kak. banyak daripada. Iya bener bener bener. Eh, untuk yang ini Kak, teman-teman Kakak yang di sana itu beasiswanya sama dengan Kakak Kak? Yang dari Kalau Indonesia? untuk kalau yang dari Indonesia semuanya sama. Tapi Hmm, kalau yang dari luar negeri ada yang khusus untuk negara mereka sendiri. gitu. Seperti Taiwan, Taiwan itu punya beasiswa sendiri dengan Poland. Nih Kak, kan Kakak dapat beasiswa. Apa aja yang ditanggung sama beasiswanya gitu Kak, fasilitasnya? Misalnya biaya hidup atau tiketnya tuh pulang baliknya misalnya satu kali aja gitu. Kalau untuk beasiswa kakak, jelas dia cuma ngasih 1.500 zloty. Zloty itu mata uangnya. Kalau di Indonesia kan itu 6 juta. Hmm. Jadi Itu terserah kalian mau gunakan itu untuk apa. itu di Yang luar jelas biaya kuliah ya Kak? biaya biaya kuliah kita memang free, benar-benar free. Kecuali Hmm. ada beberapa universitas yang memang minta biaya registrasi, tapi kadang dibalikkan duitnya karena kita adalah penerima beasiswa. Gitu. Kalau untuk apa Kak, misalnya asrama gitu, itu udah disediain juga apa kita nyari sendiri gitu Kak? Kalau asrama, setiap universitas punya asramanya sendiri. Jadi Hmm. kita tinggal apply ke asramanya itu. Hmm. Sedangkan beasiswanya itu cuma langsung ngasih kita lumsum tiap bulannya. Jadi kita yang Oh, apply sendiri, walaupun universitas yang bantu.
Untuk asramanya ini free ya Kak? Atau kita Enggak, perlu asramanya kita bayar. Berdasarkan hmm, diambil dari duit 1.500 itu. oh gitu, iya ya. Jadi Kak, Kakak sampai sekarang ini udah jalan berapa tahun Kak di sana? Udah jalan 2 tahun, tapi kakak baru tahun pertama untuk kuliah. Tahun pertama. Oh, karena 1 tahun pertama tadi Sekolah. belajar bahasanya dulu ya Kak. Hmm, jadi limitnya kalau dari beasiswanya berapa tahun Kak? Pas 3 tahun dengan sekolah bahasa. Kalau 3 tahun selebih ya. dari itu tidak ditanggung. Hmm, Tapi kalau kalian tamat lebih cepat juga nggak akan ditanggung. Maksudnya di stop ininya, bantuannya. oh gitu. Pokoknya kalau lebih cepat tetap di kalau udah selesai di stop Lebih aja gitu ya. di stop aja. Hmm, kalau sekarang ini Kak, Kakak untuk berarti Kakak sekarang semester 2 gitu ya Kak? Semester 2 akhir. Heeh. Itu kalau Kakak bandingkan dengan teman-teman Kakak misalnya yang melanjutkan S2 di Indonesia, kira-kira sama nggak sih Kak apanya ya? Mungkin kualitasnya atau pembelajarannya gitu Kak? Eh, Kawan kakak seangkatan yang kakak tahu S2 siapa ya? Kayaknya kakak kurang tahu yang S2 siapa aja. Oh gitu. Kalau Kakak bandingkan dengan gimana waktu Kakak S1 dulu gitu Kak, jauh nggak Kak Hmm. perbedaannya gitu? Kalau S1 kan ini dari bahasanya ya. Kalian paham Iya. apapun yang dosen itu katakan walaupun kalian berhenti di tengah jalan mendengarkan. Tapi di sini kalau kalian berhenti di tengah jalan mendengarkan dengan bapak itu ngomong dengan bahasa Inggris, kalian nggak akan ngerti akhir-akhirnya. Jadi kalau kalian udah berhenti mendengarkan, lebih bagus berhenti mendengarkan sama sekali karena percuma. Itu juga nggak akan masuk. Berarti untuk kelas Kakak sendiri itu bahasa Inggris ya Kak? Inggris. Kalau kakak ngambil bahasa Poland, mending kakak gantung diri. Jadi eh, Ekstrim deh. semua kelasnya Kakak bahasa Inggris gitu ya Kak? Alhamdulillah ya. Oh, alhamdulillah ya Kak. Alhamdulillah Soalnya ya. kalau belajar 1 tahun bahasa asing terus langsung masuk ke akademiknya lumayan pusing juga ya Bukan Kak. lumayan lagi. Bukan lumayan lagi. Cuma Eh, sejenius yang bisa. eh, ada rencana nggak Kak untuk ngelanjutin S3 lagi nanti gitu Kak di luar juga? Rencananya, wah, sebenarnya sih tidak ada. Karena kakak sudah mengalami S2 ini. Tapi ya apa, kalau takdir mengatakan lain, sebenarnya untuk S3 itu berat deh. Kalau nggak salah S3 itu berapa tahun ya? 5? 5 tahun? Ya. Dan itu sama Hmm. dengan, tunggu, tunggu bentar. Salah pencet. Jadi S3 itu 5 tahun. Menurut adek, kuat nggak adek? 5 tahun lagi untuk belajar. Kalau dipikir-pikir lumayan berat juga Kak. Apalagi kalau udah ngerasain kayak mana S2 di luar. Kak open mic-nya Kak.
Oke, sorry. Iya. Jadi nggak ada rencana lah gitu ya Kak? Belum ada. Atau mungkin Kakak pingin stay di sana kerja gitu Kak? Atau gimana setelah S2 rencana Kakak gimana? Kalau rencana kayak gitu tentu ada. Karena kalau ditengok-tengok berdasarkan gaji dengan fasilitas yang kalian dapat itu lebih daripada di Indonesia. Jadi kalau bisa sih kakak dapat kerja di sini, insya Allah tak balik-balik. Jangan nggak balik-balik dong Kak. Ya mungkin balik nanti Balik. ketika udah tua. Semoga dapet ya Kak kerjaannya di Amin. situ. Kalau misalnya ngelanjutin kerja di sana Kak, ada rencana nggak Kak Kakak tuh pingin kerjanya tuh di mana gitu? Pingin kerja di perusahaan apa gitu? Untungnya kakak di kota namanya Wrocław, yang itu nama universitasnya, dan ini Ya. adalah kota IT. Jadi dimanapun kalian Oh, tengok itu adalah gedung IT, IBM, Nokia, itu pusatnya di sini. oh Jadi gitu. ya selama orang itu menerima, insya Allah bisa. Jadi Wrocław ini nama kota gitu ya Kak? Iya. Hmm, ntar ya Kak. Oke lanjut lagi Kak. Ini ada banyak pertanyaan di chatnya ya Kak. Eh, lagi jauh gini suka kangen nggak sih Kak sama teman-temannya di Indonesia atau mungkin apa sih kalau di luar tuh yang paling dirinduin dari Indonesia gitu Kak? Masakannya dong. Emang kalau di Polandia tuh masakannya kebanyakan yang kayak gimana gitu Kak? Kalian tahu dimsum? Seperti Tahu. itulah kebanyakan. Tapi di sini namanya Oh, pierogi. begitu. Dan itu isinya, walaupun isinya vegetarian, tapi minyaknya menggunakan minyak babi. Jadi yang halal Jadi juga dimakan. kakak sendiri nyari makanan yang halal di situ susah ya Kak? Susah. Walaupun di sini ada masjid, tapi masjid di sini agak jauh. Jadinya ya terpaksa kalau nggak vegetarian, ya kakak makan dulu baru tahu ingredients-nya. Jadi pernah eh udah makan baru tahu ingredientsnya gitu nggak Kak? Udah sering. Oh gitu. Eh di sana biaya hidup per bulannya berapa sih Kak? Rata-rata gitu Kak? Kalau itu dihitung asrama. Dihitung. Asrama karena di kota kakak yang paling mahal itu 2 juta per bulan. Eh, karena kan kakak dikasih 6 juta itu. Jadi 2 jutanya itu untuk asrama. Dan kalau kalau irit itu 2 jutanya untuk kebutuhan hidup yang lain. Kayak untuk bahan makanan, untuk internet. Internet di sini murah loh.
jadi nggak terasa. Oh, Untuk asuransi, jadi kalian punya 2 juta yang bisa kalian simpan. Itu kalau kalian irit. berarti kalau rata-rata sekitar 5 juta gitu ya, Kak, 5 untuk juta per itu bulannya? kalian kalau kalian boros. Oh, itu udah termasuk sama ini ya, Kak, asramanya? Iya, itu udah termasuk dengan asramanya, dengan asuransi. Hmm, itu sih yang wajib asrama dengan asuransi. Dengan transportasi. Tapi karena transportasi kalian student, jadi kalian dapat potongan harga 50%. Hmm, kalau asuransi ya, Kak, yang dapat potongan harga tuh? Transportasi, kalau asuransi full. Oh, transportasi. Eh, berarti Kak, yang dari beasiswanya tuh itu udah sangat-sangat cukup banget gitu ya, Kak? Kalau untuk menurut kakak sih sangat-sangat cukup, berlebih malah. Hmm, Tapi kalau bisa diambil lebih lagi, kenapa tidak? Karena untuk waktu COVID ini mereka juga ngasih bantuan. Kadang mereka ngasih bantuan untuk ini, untuk awal masuk kuliah dengan akhir akhir kuliah. Terus karena ada COVID ini kita dapat bantuan bantuan juga. Jadi suka-suka mereka sih kalau mau ngasih bantuan. gitu. Eh, terus tadi Kak kan Kakak ada bilang waktu Kakak mendaftar itu ada Mhm. ininya, eh, proposalnya gitu Kak. Kakak kemarin Ya, ada proposal ya Kak? ya proposal untuk penelitian S2. Karena kakak waktu Oh S1 gitu. itu kakak ngambil text mining, kakak rencananya S2 juga text mining. Jadi kakak bikin proposal tentang text mining. Ujungnya kakak juga lepas dari text mining. Oh jadi boleh nggak sesuai gitu ya Kak sama rencana awal kita? Boleh, kan itu karena menentukan kalau kita memang benar-benar berniat untuk S2 dan ini adalah rencana yang minimal kita punya rencana untuk apa yang akan kita lakukan waktu S2. Daripada tanpa rencana kan orang itu lebih percaya kalau kita memang sudah bikin rencananya untuk benar-benar ikuti program S2 ini. Hmm, Isinya kalau ngarang tapi sesuai literatur. oh gitu, berarti kurang lebih mirip kayak nyusun skripsi gitu ya Kak? Proposal lebih tepatnya. Proposal skripsi. Hmm, Tapi kadang dibatasi cuma 2 halaman maksimum. oh gitu. Hmm, kalau untuk tinggal di sana itu Kak ada komunitas mahasiswa dari Indonesianya nggak Kak? Udah ada karena udah kira-kira udah ada kurang lebih 100 orang mahasiswa Indonesia di Poland ini jadinya udah ada PPI-nya. Kalau untuk Oh kota gitu. kakak sendiri, mahasiswa Indonesianya ada 20-an kurang. Tapi untuk seluruh Hmm, Poland 100-an kurang. itu sering ada kegiatan gitu Kak? Kalau kangen dengan masakan Indonesia, mereka kadang bikin ngumpul-ngumpul. Hari ini sebenarnya ada Oh, ngumpul-ngumpul juga. Lebih tepatnya 1 jam yang lalu. oh Tapi jadi mereka ngasih taunya lumayan mendadak. deket juga gitu ya Kak? Iya. Hmm, Apalagi kadang ibu-ibu di sini yang nikah dengan orang Poland, punya anaknya ulang tahun, kami diundang, itulah kami bisa puas-puas dengan masakan Indonesia. karena kangen juga ya Kak kalau lama di situ terus susah nyarinya. Cuma bisa Ada dibuat. nggak Kak? Ada restoran Indonesia di sini, Ah, iya mau restoran nanyain itu Indonesia Kak. ada di sini. Tapi kalau kalian mau ke restoran Indonesia itu macam kalian dari Jakarta pergi ke Yogyakarta,
Oh, Jadi jauh ya, kalian Kak? kalau mau ya berada di kota lain. Oh, Kalau nggak salah cuma ada mmm, 2. Di pusat kotanya satu, ada 3. Di pusat kota, di ibu kota satu dengan 2 kota lain. Di kota kakak nggak ada. oh di kota Kakak nggak ada. Jadi Kakak harus, lumayan jauh lah gitu ya, Kak, kalau pengen beli masakan Indonesia gitu? Ya. Jadi di sini tapi banyak kan masakan Vietnam, Cina, Jepang. Oh, Setidaknya masakan Asia masih banyak. terus Kak, nih pertanyaan terakhir. Dulu Kakak, waktu S1-nya pernah berorganisasi apa aja gitu, Kak? Terus ngaruh nggak sih, Kak, sama studi Kakak di luar tuh organisasi-organisasi yang Kakak jalanin gitu? Sebenarnya kalau untuk organisasi kakak sarankan ikut. Tapi kalian kalau organisasi ya harus tahu manfaatnya. Maksudnya tahu tujuan dari organisasi itu. Kalau untuk BEM itu kan organisasi yang memang bertujuan untuk sosialisasi, yang memang kalian dididik untuk jadi leader, ya kan? Iya, BEM kepemimpinan. kepemimpinan. Untuk Predatek itu kalian dididik untuk membiasakan diri dengan research. Jadi kadang jadi kakak masuk Predatek ini sangat membantu kakak itu untuk, karena biasanya waktu kakak masukkan CV, kakak bikin organisasi kakak adalah Predatek. Jadi mereka bakalan tanya ini apa, ini organisasi tentang research. Jadi memang kakak ditengok udah berpengalaman dalam research. Kalau kalian masukkan ke BEM juga itu, tapi kalau biasanya kalau kalian masuk BEM, pasti kalian masuk organisasi yang lain kan? Karena BEM itu cuma untuk organisasi dan untuk networking. Iya. Berarti usahakan, Walaupun ada organisasi yang, mungkin mendukung gitu ya, Kak, ke bidang ya akademisnya gitu, Kak? kadang ada juga yang di dalam bidang seni. Kalau kalian memang hobinya di seni, itu juga kadang membantu. Karena kan untuk Mmm, beasiswa ini selain untuk exchange exchange akademik, bisa dapat lebih plusnya lagi kalau kalian bisa juga exchange seni kultur. budaya dari kultur. Sebentar lagi kita masuk ke sesi Q&A, Kak. Oke. Bagi audiens yang ingin bertanya bisa menuliskan namanya di kolom chat. Sebelum kita masuk ke Q&A ada beberapa pertanyaan lagi. Eh, ini pertanyaan bonus nih Kak. Pengalaman Kakak selama di Predatek gitu Kak. Apa aja? Banyak sih kakak pernah ikut conference. Di sini adik-adik udah ada yang pernah ikut conference, tapi itu ketika budget masih belum dipotong. Jadi kemungkinan kalian akan susah untuk ikut conference. Jadi kalau nggak bisa ikut conference, masuk ke jurnal aja. Setidaknya itu boosting kalau kalian mau daftar S2 karena kalian sudah ada publikasi. Hmm, untuk audiens sekali lagi diumumkan untuk menuliskan namanya yang ingin bertanya di kolom komentar. Nah ini pertanyaan selanjutnya nih Kak. Eh, Ya, kan tadi Kakak bilang Kakak ada ikut conference, terus ilmu-ilmu apa aja lagi yang Kakak dapetin di Predatek gitu Kak? adik-adik tahu kan kakak juga ikut translate, yang nge-translate jurnal-jurnal kalian kalau mau disubmit. Nah dari situ kakak dapat sedikit pengetahuan dari jurnal kalian. Kan kakak cuma waktu skripsi itu cuma ngambil text mining dengan algoritma yang ini. Tapi sejak kakak baca jurnal-jurnal kalian, kakak udah paham sedikit-sedikit tentang itu jurnal siapa yang pakai SVM.
Kalau nggak salah ada yang pakai SPM. Terus ada yang kalau nggak salah ada yang tentang cuaca. Pokoknya banyak, apalagi jurnalnya Bang Iqbal itu tentang MKNN, KNN. Setidaknya dari situlah kakak belajar pengetahuan yang lain yang nggak sempat kakak pelajari. Hmm, mungkin kakak bisa kasih saran gitu kak sama anggota aktif gitu kak. Apa aja yang perlu digiatkan gitu kak, supaya bisa lebih produktif. Kalau kalian mau itu lebih bagus kalian publikasi jurnal. Setidaknya kalian dapat pengalaman atau minimal kalian dapat nama di dalam jurnal tersebut. Karena ada beberapa universitas yang lihat, apalagi kalau Universitas Asia kita nengok kita punya publikasi itu bakalan mempermudah kita. Kalau conference, kadang kalau conference, kalau kalian itu juga untuk building self confidence, percaya diri. Kalau kalian mau, ngomong-ngomong di pertanyaannya ini ada tips and trick agar dapat diterima di universitas di luar negeri. Bedakan diterima di universitas dengan diterima beasiswa. Karena kadang kalian dapat beasiswa belum tentu dapat universitas, kalian dapat universitas belum tentu dapat beasiswa. Oh, kok bisa gitu kak? Dapat beasiswa tapi belum dapat universitas gitu? Contohnya Kak Sani LPDP dia udah dapat beasiswa tapi belum masuk universitas lagi kan? Ada yang kayak gitu, tapi ada yang benar-benaran sejalur, itu yang beasiswa yang dikasih dari universitasnya sendiri. Kalau nggak salah yang beasiswa Taiwan itu beasiswa ada beasiswa pemerintah. Kadang kita diterima di beasiswanya tapi belum tentu dapat universitasnya. Tapi kalau beasiswa universitas kita sudah pasti masuk ke universitas tersebut tapi juga dapat beasiswa. Tapi kadang beasiswa universitas itu sedikit. Beasiswa yang sekalian masuk ke universitasnya sedikit gitu ya kak. Kalau kakak sendiri ini sejalan nggak kak? Nggak, kakak beasiswa pemerintah. Jadi kakak diizinkan untuk milih 2 universitas. Waktu apply kakak diizinkan untuk milih 2 universitas. Cuman waktu kakak benar-benar mendaftar untuk masuk kuliahnya, kakak bebas milih beberapa. Waktu itu kakak pilih 3, diterima ketiga-tiganya kakak cuma pilih 1. Kakak pilih 2 ya? Kakak pilih 2. Jadi kalau misalnya kita udah submit beasiswa, kita harus daftar ke universitasnya lagi gitu ya kak? Berarti nggak sekalian ketika kita submit beasiswa gitu? Enggak. Kalau yang beasiswa Jepang juga kalau nggak salah kalian diterima di beasiswanya dan kalian harus submit pendaftaran ke universitasnya. Kadang universitasnya bisa nolak kalau kalian requirement-nya nggak sesuai. Jadi kalau misalnya kalian nggak dapat universitas, beasiswa kalian bisa dicabut. Kalau misalnya belum dapat universitas, beasiswanya nggak mau nunggu gitu ya kak? Misalnya kayak penerimaan berikutnya gitu. Ada beberapa yang mau nunggu, ada yang beberapa yang enggak. Kalau nggak salah ada dikasih tenggat waktu 1 tahun. Kalau 1 tahun nggak diterima, nggak dapat juga universitas, maka beasiswa dibatalkan. Oke kak, ini ada titipan pertanyaan nih kak. Kesan tentang Pak Mustaqim selama dibimbing oleh beliau gitu kak. Kalau selama kakak bimbingan itu ya biasa aja sih, mudah. Kalau ketemu bapaknya ada, kalau enggak ya kakak kejar sampai ke rumah minta tanda tangan. Mungkin di sini dibimbingnya tuh bukan cuma skripsi atau apa gitu kak, mungkin selama di Predatek gitu kak, gimana kesannya gitu sama bapak?
Kalian tahu kakak bimbingan PA kalau nggak salah dengan bapak itu juga. Kakak pembimbing akademik dengan bapak Mustaqim, pembimbing skripsi dengan bapak Mustaqim. Selama kalian nggak ada masalah ya nggak ada, kalian juga nggak akan ada masalah juga. Jadi bagusnya memang nggak ada masalah dengan bapak tuh. Kalian kan juga udah dewasa. Tapi kalau kalian memang punya masalah dengan bapak tuh, dengan Pak Mustaqim ya menghilanglah untuk beberapa saat. Pasti bapak tuh bakalan yang cariin. Oke Kak, kita lanjut ke sesi Q&A ya Kak. Oke. Saya panggil Saudara Said Taufik Rizaldi, dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih sama Mbak Moderator. Ini sebelumnya saya mohon izin, jika saya diizinkan saya mau bertanya menggunakan bahasa Inggris, kalau diizinkan. Of course. Dipersilahkan. Okay, just correct me if I'm false. Thank you very much to the moderator Mbak Nana and the lovely committees, because I'm so excited about this event, and especially this theme tonight, how to study abroad, and with the special speaker Kak Nurul Gayatri Indareza Eskom, and I'm so glad to meet you Kak, forever to meet you in here too. And I just heard you about you. You are so inspirational student actions, student undergraduate, computer science athlete, and many your achievement I can count. And let me introduce myself. My name is Said Taufik Rizaldi. My major is information system, and I'm also member of the Puzzle Research Data Technology in the 70 Puzzle. And I want to propose 3 questions. If you want to answer my question, I'm so glad. My question is, the most problem when we study abroad is, especially in the Europe, is shock cultures, and what the most problem faces to you and how you solve and adopt from this stuff. Maybe you can explain about how your tricks, and I don't know about the first year, second year, and what's happening. You get it? And the second question is, Can we answer one by one? Because my memory is not that good. If you ask a question. Okay, right. Okay. All right. Yeah. Most of you know that from before I taught you that my first cultural shock would be the toilet. All right. Since everywhere you go, the toilet is the seat toilet, right? Yep. So the seat toilet only have tissue paper, and we Indonesian, no, we ASEAN use water. Oh, that's so very have difference. Yeah, that's the most complicated if you live abroad. So most of the time I bring 2 empty bottles, and fill the water first and then use it. But since in the dormitory, the toilet is shared sometimes for one floor, one toilet, sometimes 4 rooms for one toilet, so it's not really comfortable. So I make sure to find the time when the toilet is empty. And then there is the time when you need to take wudu, right? Since I'm a woman, I use the shower, and sometimes the shower is full, so I use the sink, the wastafel. So
That's the most difficult part from Most, living abroad. right? This is so very complicated problems. I never think. I just, Because Indonesian use water for most of the time. yeah, that's exactly. And my second question is, I have a problem about practice in my language, and my question is how you improve your language before your study abroad, and maybe in I just get is some my environment kayak don't support me, jadi nggak support lingkungannya gitu. Jadi how you're mensiasati and how you're adapted from this. Indonesian is so shy when they speak in English, right? Especially Yeah, if you are talking with your friends, and then yeah, if your friend's language yeah, is below you, then yeah, they will exactly. look at you like, I know you are smart, but please don't show it to me, something like that, right? In this case, I'm very lucky because my sister has an interest. No, actually, it didn't start with we have interest in the same language, but we want to talk about someone behind them. But of Mm. course, we cannot talk about them in Indonesian language. That's why we talk behind them with English. Do you So understand? yeah, I So understand. I bought So yeah, so I bought more them. yeah, so you improve with your sister, and this help you to improve your English, right? because most of the time you stay at home. Do you have a brother or I have a sister, but this have this younger than me, so long. if she is younger, then she can follow you. So you Right. have to initiate with her to talk in English, and she will follow you. That will also help her. And if you have a friend, I mean a friend, a really good friend whom you can talk about, especially if you it's preferably if you live with them, then you Mhm, can talk about a lot of things, a simple thing in English. mhm. All right. Okay, I get your answer. And uh, another things about the example, the platform, what the maybe you can heard Duolingo and like that. What's your recommendation lah? But like this. You're using Duolingo? Yeah, I'm using Duolingo, but I'm just trying to using that. But I think If you I if you used try, I used get to learning from this. is it Indonesian English? English is Indonesian. Um, in I don't know. I'm not sure. English Indonesia or Because it's better if you learn English, oh, I see. right? Okay. Because you are forced to study English with English. Because if you Oh, study in English in Indonesia, they will provide you the answer in Indonesian. So if you study English in English, they will provide you English, and then you are forced to look for the word or to understand it, uh, to search for the answer in English. I see. Oh, yeah, okay, I get it. Okay, the final question is maybe the personal question and a more interesting. How about your experience to apply some scholarship and most experience how you Uh, about the apply scholarship you apply some scholarship, right? yes. Yes. What the Um, most experience you Most of those scholarship requires tests, right? Written right. test, computer test, interview test. So I always pass in the written or computer test, but never in the interview test. Oh, really? Why? Yeah, that's just because in the interview
they requires you. Do you have experience with interviewing? I just watching in this YouTube, but I'm not sure. I'm not really know about this. Because when you interview face to face, everything you plan to say, it's empty. It's evaporate. You know, you actually write something you want to say, but when you went to face the interviewer, your mind is blank. So that's why most of the time I failed. Always failed. So how maybe it's the way you can mensiasati this problem. That's why I apply for this scholarship, because they don't have any tests. Right, really. But if you want to be an expert, maybe you can attend some job interview. That also works, you know. At least some of them would actually pass. Okay. That's all my question. I just prepared my question yesterday, but I'm so glad you answer my question. Thank you very much, Kak. You're welcome. And if you actually want to study English, it's better to use what you like manga in English or novel in English than study in the textbook. Yeah, actually, it's more efficient. I'm like to watching some series in the Netflix. I'm just learn for this. With English subtitle? Yeah, with English subtitle, exactly. Yeah. Yeah, but thank you very much. Okay, you're welcome. Yeah. Okay, thank you, Said Taufik Rizaldi, for your question. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kak. Dari Kak Syahidatul Helma. Kepada Kak Syahidatul Helma, dipersilahkan open video. Oke. Oke, terima kasih untuk moderator untuk kesempatannya. Firstly, I'm so sorry I haven't confidence to speak with English language. So now I just speak with Indonesian language. Oke. Saya punya pertanyaan nih Kak untuk Kak Nurul. Kita kan dari ini ya, bukan orang lokal yang datang ke tempat ataupun ke negara orang lain gitu. Pasti ada dong perbedaan sebelumnya gitu. Ketika kakak berkuliah di Malaysia, yang sebelumnya juga kan kakak pernah mendapatkan kesempatan untuk student exchange di Malaysia, dan juga perbedaannya ketika saat ini kakak menempuh pendidikan di Polandia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa sih sejauh ini yang kakak rasakan mengenai tanggapan orang lokal atau orang Polandia terhadap mahasiswa dari negara lain, khususnya dari negara Indonesia? Gitu Kak, terima kasih. Jadi kalau dibandingkan dengan Malaysia, muka kakak kan sebenarnya muka Melayu ya. Jadi kalau kakak jalan di mana aja di Malaysia pasti nengoknya sama dengan orang Malay. Kecuali waktu kakak ngomong, baru ketahuan kalau kakak bukan orang Malay. Tapi kalau di sini kakak jalan aja udah ditengok, karena kakak pakai jilbab kan. Samar-samar 35 derajat, 37 derajat kakak full clothes, sementara yang lain pakai baju tank top. Jadi pasti sudah ditengokin. Tapi kalau ditengok maksudnya orang Polandia nengok orang Indonesia itu ramah, karena biasanya orang Indonesia itu senyum terus ngangguk kalau ketemu dengan orang lain, terutama orang tua. Benar. Lebih banyaknya sih ke orang tua.
Jadi kalau misalnya kayak gitu orang-orang itu langsung nanya kalau nggak dari Indonesia, dari Malaysia. Karena mereka udah tahu. Biasanya orang yang Indonesia atau Malaysia yang sering senyum ketemu orang pertama kali. Oke. Terus gimana Kak perkembangan COVID di sana sejauh ini? Sejauh ini udah mulai party orang itu karena park udah mulai dibuka. Berarti Kakak udah ada keluar-keluar lagi Kak? Keluar memang boleh selama cuma beli grocery shopping. Tapi Oke. kalau memang keluar untuk restoran itu masih ditutup. Tapi baru dibuka kan, jadi ya party setiap akhir minggu party. Di sana pemerintahnya sendiri ada nggak Kak menetapkan semacam peraturan? Kalau di Indonesia kan ada PSBB gitu kan, atau ya apa ada ketentuan lah kalau kita nggak boleh keluar harus ada jarak gitu dan sebagainya. Oh, ketat di sini lockdownnya. Kalian masuk Indomaret itu ada peraturan nggak? Kalau Enggak di sih, sini, cuman di kalau di sini, air gitu. di sini maksimum masuk toko kayak Indomaret itu 50 orang. Jadi kalian harus ngantri. Terus setiap masuk harus cuci tangan pakai alkohol, terus pakai plastik. Jadi memang ketat. Oh gitu. Kan gini Kak, kalau kayak di Korea ada Helma berteman dengan mahasiswa Indonesia yang kuliah di Korea. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang bukan dari wilayah Korea itu diharuskan untuk memeriksakan kesehatannya gitu ada yang di universitas tempat mereka menempuh pendidikan, ada juga yang di rumah sakit dan harus dilaporkan ke pihak kepolisiannya gitu. Kalau di sana gimana Kak? Untuk Kakak sendiri? Kalau kakak nggak ada sih, karena kalau dibikin pun untuk ngecek kesehatannya berarti kan kalian harus face to face meeting dengan orang yang untuk ngeceknya kan. Jadi itu namanya juga kita mencegah penyebaran, tapi kalau kita malah bertemu. Jadi untuk apa yang kayak gitu? Mending kalian di kuarantin di tempat masing-masing. Kalau sakit baru dimasukkan ke kuarantinnya. Oh, oke Kak. Oke Kak. Sejauh ini itu aja pertanyaan dari Helma. Makasih Kak untuk jawabannya. Sama-sama. Terima kasih Kak Syahidatul Helma atas pertanyaannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, karena mengingat keterbatasan waktu, kita batasi waktu untuk tiap pertanyaannya menjadi 3 menit saja. Selanjutnya dipersilahkan Bang Zuliar Effendi. Oke, terima kasih nih kepada moderator. Mau tanya nih ke Kak Nurul ya, langsung aja. Kak, di sana itu jurusannya tuh, di jurusan kakak, itu kan computer science. Ada berapa konsentrasi? Konsentrasinya ada berapa? Computer science itu jurusan ada 3. Ada 3. Kalau nggak salah kakak ada 3, yang data science, danologi, terus yang applied computer science, dengan satunya lagi jaringan. Untuk penelitian kakak ini di bagian mana? Applied computer science. Applied computer science. Kenapa akhirnya kakak memutuskan itu dari, kan tadi dibilangnya text mining itu, kok tiba-tiba pindah gitu? Pindah, kenapa? Wah, kalau kalian lihat topik-topik yang lain itu text classification with reinforcement learning, text classification by your own algorithm, mana yang lebih mudah dengan yang alatnya sudah ditentukan, metodenya sudah ditentukan, hasilnya yang kita cuma perlu cari. Oke, berarti itu dari ini ya, dari rekomendasi dosen gitu. Dosennya ngasih list topik untuk jadi kakak tinggal milih, terus kakak tanya requirement mereka. Ada juga yang buat extract class diagram dari text description, dan itu kalian harus buat aplikasinya. Itu kan double work. Satu lagi sih Kak, pertanyaan terakhir itu, syarat khusus itu selain tesis, selain tugas akhir, ada nggak syarat lulusnya? Misalnya publikasi minimal berapa gitu? Nggak ada.
Nggak ada ya, cuman tesis. Nggak ada. Tesis, kalau publikasi mungkin ada, kalau endingnya untuk akhirnya palingan satu. Itu pun yang dipublikasi adalah tesisnya. Output tesisnya kan? Tapi kalau untuk di sini enggak. Kalau di TB kalau nggak salah ada minimal 2 ya? Kalau di PB tetap minimal 1. Yang dari Yang publikasi, yang satunya dari Scopus. tesisnya. Iya. Ada ininya standarnya. Mau cinta berapa? Itu sih Kak, makasih banyak Kak untuk jawabannya. Oke, sama-sama. Terima kasih pada Bang Gular Effendi atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Azani. Dipersilakan Kak Azani. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Apakah suaranya kedengaran ini? Maaf, jaringan saya agak ngadat-ngadat ini. Lanjut. Oke, karena waktunya sangat singkat nih, Mbak. Pertanyaan nih untuk Kak Nurul ya. Kak, pertanyaan pertama tentang beasiswa ya. Tadi karena masuknya agak telat, jadi kurang nyimak. Kalau untuk beasiswa kakak ini ada batasan umur nggak, Kak? Apply-nya? Waktu terakhir sih, kalau nggak salah ada batasan umurnya. Paling Kalau berapa tuh Kak maksimum umur? 2, seingatnya sih maksimum 2 tahun terakhir dari lulus. Oh gitu, 2 tahun terakhir dari lulus. Berarti kalau misalnya bukan umur kita ya, misalnya Bukan dari lulus. Oke, berarti masalah umur dari kita nggak masalah ya Kak? Tergantung juga, kalau nggak salah maksimum 35. Iya, oke. Oke, itu tentang biasanya. Nah, yang kedua, ini kan karena saya mau mulai S2 nih Kak, rencananya kan. Tips dari kakak nih, harus menguasain apa sih gitu? Harus jago di bidang apa? Apakah harus jago matematika atau gimana gitu? Matematikanya basic, tapi minimal kalian juga harus tahu basic programming, karena bakalan diperlukan untuk, kalau dari sini sih memang diperlukan dari awal sampai akhir. Tapi kalau untuk di Indonesia nggak tahu, tergantung jurusan apa yang kalian pilih, sama topik apa yang kalian pilih, tapi programming pasti wajib. Oh, iya kan soalnya ini mau ilmu komputer ya kan, komputer science gitu. Iya. Nah, iya berarti memang harus kuat logikanya ya Kak ya. Logika ya. Atau algoritmanya ya. Ya sarannya Kak, kira-kira nanti bagusnya pakai algoritma apa gitu. Algoritma sekarang udah banyak, tapi kalau nggak salah S2 itu disarankan untuk compare algorithm. Biasanya sih lebih bagus compare algorithm. Oke, pertanyaan terakhir. Untuk ini nih, mewakili kepada adik-adik gitu. Kakak ada saran atau tips gitu untuk adik-adik yang sekarang sedang menjalani S1 atau sedang lagi, kan sekarang skripsinya agak susah ya online gitu. Gimana sih saran dari kakaknya untuk adik-adik? Justru kalau skripsinya online itu dipermudah. Karena kalau dari online kan kalian cuma perlu kirim skripsi kalian terus dapat feedback, daripada menunggu dosennya, mending seperti itu. Iya kan? Iya, semoga mudah. Soalnya kan biasanya kan kalau online gitu kan kita kayak rada malas gitu kan. Nah itu konsekuensi diri sendiri. Kalau kalian malas ya palingan semester 9, semester 10. Berarti semester 9 itu nggak masalah, semester 10 itu yang udah dipertanyakan. Oke. Berarti ini kita berjuang melawan diri sendiri ya, karena online ini ya. Harus dari kitanya nih yang pengen maju, pengen selesai. Oke, terima kasih Kak, itu aja. Sama-sama. Tunggu, kakak break dulu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bersiap-siap Kak Reisa. Oke, Kak Nurulnya udah kembali. Dipersilakan Kak Reisa pertanyaannya.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam. Aduh, sorry ya, aku nggak bisa hidupin kamera. Sorry ya, Dek. Tapi masih bisa nanya ya. Ya, nggak apa-apa, Kak. Silakan, Kak. Pada first mau bilang kalau miss you ya, miss you, Ro, miss you. Thank you, thank you. Ya udah langsung ke pertanyaannya aja ya. Bro, tadi sempat ke skip, cuman nggak tahu ini udah dibahas sebelumnya atau belum. Tadi ada sempat kedengar kalau setelah lulus di Poland mau tetap kerja di sana. Amin. Oh, terus kenapa nggak pilih Indonesia aja, balik ke Indonesia? Kan even di company di sini butuh orang-orang kayak Nurul, gitu kan. Terus Nurul juga udah lah untuk apply lamaran di mana aja gitu kan. Apalagi kayak perusahaan-perusahaan IT yang besar di Indonesia. Kenapa nggak pilih balik ke Indonesia aja gitu? Siapa yang jamin kalau apply di Indonesia bakalan mudah? Justru karena kalau apply di Indonesia dengan background aku, mereka pasti bakalan mikirnya aku itu wow, tapi ternyata kalau tiba-tiba ekspektasinya bakalan tinggi, tapi tiba-tiba kalau ternyata ekspektasinya ternyata nggak sesuai dengan realita, mereka bakalan nyalahin kalau nggak ininya, orangnya pasti dari lulusannya alma maternya. Padahal ekspektasi orang itu memang lebih tinggi, tapi di sini orang itu memang ekspektasinya sama rata. Jadi kau memang dikasih tanggung jawab yang sama dengan yang lain, yang fresh recruit yang sama. Jadi kalau kau bandingkan, apalagi kalau ditambah dengan benefit dengan salary, lebih menang di sini. Oh, dibanding di Indonesia. Memang mungkin tidak mau, ya dibanding dengan Indonesia. Selain waktunya lebih fleksibel di sana, apalagi role yang bikin tertarik untuk kerja di sana? Pengen kerja di sana? Kalau di Indonesia ada berapa kali libur? Karena kalau di sini wajib libur itu minimum, bukan maksimum ya, minimum itu 12 hari. Itu adalah yang per tahun, tapi itu yang minimum. Maksudnya wajib kalau nggak kalian pun kalian paksa untuk ngambil itu. Ya, dan kalau untuk ini yang kalau plusnya itu dari ibu hamil, ibu punya anak dan bapak punya anak itu juga dapat liburnya sendiri. Serius, bapak punya anak juga dapat liburnya sendiri. Di luar yang wajib 12 hari kerja itu, 12 hari libur itu. Iya, di luar dari situ. Dan kalau misalnya hamil 6 bulan kalau nggak salah, boleh bebas kerja. 5 tahun? Wow. Kalau di Indonesia cuma 3 bulan. Dan itu boleh berapa? 6 bulan. 6 bulan di sini. Ya oke, Ro, kami doakan ya semoga apa yang diinginkan. Jadi memang mudah, memang dipermudah di kalau untuk ibu-ibu di sini. Amin, doakan yang banyak ya. Iya. Oke, moderator, pertanyaannya cukup sampai di situ. Makasih, Ro. Sama-sama.
Suaranya mute deh. Oh ya, maaf. Eh, terima kasih Kak Risa atas pertanyaannya. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, diingatkan bahwa link absen akan di-share di kolom chat sebentar lagi dan sudah bisa untuk mengisi absensi. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan dari Bang Hadi. Dipersilakan Bang Hadi. Ya, terima kasih kepada moderator. Selamat malam Kak Nurul. Malam dari Indonesia. Pertanyaannya tadi udah banyak, jadi saya bingung mau nanya apa. Kayaknya yang saya tanyakan nih agak inilah, mungkin apple to orange lah. Tadi banyak pertanyaan. Apple to orange. Bingung juga mau tanya. Mungkin ini Kak Nurul. Pendapat Kak Nurul mengenai mahasiswa di sana dengan mahasiswa Indonesia dan keilmuan itu kayak mana sih? Mahasiswa internasionalnya atau mahasiswa Poland? Mahasiswa Polandnya. Poland dengan Indonesia yang ada di inilah. Misalnya di kampus UIN gitu. Dalam penerimaan keilmuan itu. Apa? Nggak dengar ya? Iya, kurang putus. Jadi kayak oke. Ya. Oke, jadi ini Kak Nurul. Menurut Kak Nurul, pendapat Kak Nurul, ya. Mahasiswa Poland dengan mahasiswa Indonesia ini kayak mana sih dalam menyikapi misalnya dalam pendidikan gitu. Mungkin Mereka serius. penerimaan apa ilmu dari mungkin gurunya, dari dosennya ke dia kayak mana gitu. Mereka serius, mereka memang ke kampus itu memang untuk belajar. Kan ada yang kalau orang Indonesia kan ke kampus cuma untuk ngisi absen. Kalau mereka memang ke kampus itu untuk belajar. Jadi itu bohong jika ada yang mengatakan kalau orang itu cuma perlu untuk isi absen. Itu untuk orang aslinya ya, orang Polandnya. Kalau ini dan kan mereka di situ lanjut kan dan mereka di situ setiap ada pertanyaan bakalan pasti jawab. Tapi kayaknya itu kelas aku aja, karena aku tanya ke senior, orang Polandnya malah diam. Oh, jadi internasionalnya banyak ya? Di situ internasional kayaknya 50-50. Jadi, tapi tergantung sih waktu di senior, karena ada senior juga yang ngambil jurusan yang sama. Mereka orang Polandnya malah pendiam, tapi waktu angkatan aku, orang Polandnya malah aktif. Jadi tergantung siapa yang masuk dalam kelas itu. Iya, tergantung. Terus gini Kak Nurul, gimana saran-saran lah untuk kami yang mahasiswa, gimana sih biar kita bisa bersaing gitu dengan orang-orang yang mungkin di luar negeri. Mungkin ini kan saya tadi bilang kan apple to orange ataupun orange to apple. Jadi mungkin ada perbandingan di situ. Jadi saran Kak Nurul gimana biar kita bisa tetap bersaing? Kalau aku bandingkan misalnya Hadi dibandingkan dengan skill Hadi dibandingkan dengan skill-skill orang ini bisa dibilang sama. Tapi apa kurangnya dari Hadi itu adalah bahasanya. Kalau Hadi bisa memahami Inggris luar dalam, itu Hadi bakalan lebih kalau aku bilang kau bakalan lebih di atas rata-rata. Di atas rata-rata orang Poland yang sana itu sama ya, sebetulnya sama. Kualitasnya sama ya. Iya, kualitasnya sama. Jadi kita nggak perlu takut gitu. Nggak perlu takut, tapi kecuali tapi kan itu kalau kau bisa mengutarakan pendapat kau. Tapi karena terhalang bahasa, jadinya kau nggak bisa mengucapkan, nggak bisa mengutarakan pendapat. Jadi itulah yang membuat kita di belakang. Kalau dibandingkan itu kalau hafizan dibandingkan dengan orang yang di sini juga kayaknya lebih hafizan dalam satu bidang, tapi
Hafizan kan lebih ke bidang pemrograman. Tapi kalau dibandingkan dengan bidangnya yang lain, karena di sini ada mata pelajaran Foundation of Knowledge in the Engineering, ya itu mungkin kayaknya lebih agak susah dengan si Hafizan. Oke Kak Nurul, mungkin itu aja Kak Nurul. Terima kasih Kak Nurul. Saya kembalikan kepada moderator. Sama. Terima kasih pertanyaannya Bang Hadi. Mungkin pertanyaan dari Bang Hadi tadi merupakan pertanyaan terakhir kita pada talk show malam ini, Kak. Saya ucapkan terima kasih sama Kak Nurul atas sharing ilmunya. Semoga bisa jadi referensi oleh kawan-kawan yang lain yang ingin melanjutin studi di luar negeri. Langsung aja saya tutup Predator S2 pada malam hari ini. Terima kasih untuk semua teman-teman, kakak-kakak, dan abang-abang yang udah nonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa nantikan untuk Predator di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.